Cuma pakai 1 kilo tepung terigu bisa menghasilkan 100 biji risoles. Hasilnya gemoy-gemoy banget loh teman-teman, kulitnya anti sobek dan lentur. Bagi teman-teman yang penasaran bagaimana cara aku buat dan apa aja bahannya, yuk simak videonya sampai selesai. Pertama-tama kita panaskan sedikit minyak dulu ya teman-teman. Kemudian kita tumis bawang merah sampai wangi. Ini kira-kira 6-7 siung bawang merah. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, yuk bisa di-subscribe dulu supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video kita berikutnya. Bagi yang udah, terima kasih banyak. Selanjutnya di sini aku masukkan kentang dan wortel yang udah dikukus dulu ya teman-teman. Kemudian kita potong dadu. Kemudian kita tambahkan seasoningnya. Di sini aku pakai 2 bungkus lada bubuk. Kemudian tambahkan 3 sendok makan kaldu bubuk. Kita aduk dulu. Kemudian tambahkan juga 2 sendok makan garam. Tambahkan juga 3 sendok makan gula pasir supaya lebih gurih. Ini bisa untuk pengganti micin ya teman-teman. Dan juga larutan tepung terigu. Di sini aku pakai sekitar 500 ml air ditambah dengan 5 sendok makan terigu supaya lebih creamy. Kemudian kita aduk rata dan dimasak sampai adonannya ini agak mengental ya teman-teman. Nah, ini udah matang ya teman-teman. Kita sisihkan dulu dan biarkan dingin. Selanjutnya kita siapkan 1 kilo terigu, tapi di sini karena wadahnya kecil, kita bagi 2 dulu ya teman-teman. Aku pakai 500 gram terigu protein sedang, tambahkan 5 sendok makan tepung tapioka dan kita campur dengan air sebanyak 1,5 liter, tapi kita masukkan secara bertahap. Kita aduk dengan whisker seperti ini supaya lebih cepat larutnya ya teman-teman. Karena airnya kita masukkan bertahap, jadi kalau masih kental bisa kita tambahkan lagi. Tujuannya supaya nanti adonannya tidak keenceran ya teman-teman. Nah, supaya lebih cepat halusnya, kita saring aja adonannya. Nah, setelah disaring, kemudian tambahkan 3 sendok makan gula pasir. Ini kalau kulitnya mau manis ya teman-teman. Kalau tidak mau manis bisa di skip. Kemudian tambahkan 1 butir telur. Kemudian kita aduk rata. Selanjutnya di sini kita tambahkan setengah sendok makan garam dan setengah sendok makan kaldu bubuk. Kita aduk lagi sampai tercampur rata. Nah, ini untuk kulitnya, adonannya udah bagus, tidak terlalu encer dan tidak terlalu kental. Jadi untuk sisa tepungnya 500 gram lagi, teman-teman bisa kalikan 2 aja dari resep yang tadi. Kemudian kita diamkan selama 30 menit supaya adonannya lebih rileks. Nah, kemudian setelah 30 menit kita panaskan teflon dan kita olesi tipis-tipis dengan minyak goreng. Kemudian kita tuang 1 centok adonan seperti ini ya teman-teman. Kita ratakan. Kita harus gunakan teflon yang anti leket ya teman-teman. Nah, kalau misalnya belum rata, kita bisa tambahkan aja seperti ini adonannya. Nah, kalau udah matang, kulit risol akan terlepas sendiri dari teflon seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita pindahkan ke wadah lain. Nah, kalau adonannya bagus, biasanya kulit risolnya akan lentur dan tidak mudah sobek seperti ini kalau kita angkat dan kita pindahkan. Nah, ini kulit risolnya udah selesai kita buat ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri, lentur dan tidak mudah sobek.
Kemudian kita isi dengan isian yang udah kita buat tadi. Ambil 1 sendok. Kemudian kita lipat seperti yang ada di video ya teman-teman. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini. Kemudian lakukan sampai selesai. Kalau udah selesai, saatnya kita baluri dengan tepung roti ya teman-teman. Di sini aku udah siapkan larutan tepung terigu, kita celupkan di solesnya dan baluri dengan tepung panir. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini. Kemudian kita lakukan sampai selesai. Nah, ini 100 pieces risolnya udah selesai kita buat ya teman-teman. Selanjutnya kita panaskan minyak dan langsung aja kita goreng. Selain digoreng langsung, teman-teman juga bisa jadikan frozen food ya teman-teman. Kalau di frozen ini bisa tahan sampai 1 bulan. Ini dijamin insya Allah tidak akan mudah bocor dan sobek ya teman-teman saat digoreng. Dan jangan lupa dibolak-balik supaya matangnya merata. Dan kalau udah golden brown, saatnya diangkat dan sajikan. Nah, gimana teman-teman? Mudah banget kan cara buatnya. Semoga teman-teman suka resepnya dan sampai jumpa di resep berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum. Bisa dijual dengan harga 1.500-an. Kulitnya juga lentur dan anti robek, teman-teman bisa lihat sendiri. Pertama kita siapkan 5 sendok makan terigu. Kemudian tambahkan 150 ml air dan kita aduk rata. Setelah tercampur rata, kita sisihkan dulu. Selanjutnya siapkan wadah bersih dan tuang 200 gram tepung panir atau tepung roti. Ini kita gunakan nanti untuk balurannya teman-teman. Lanjut kita siapkan bahan untuk kulitnya. Siapkan 15 sendok makan tepung terigu, kemudian tambahkan 3 sendok makan tepung tapioka. Tambahkan garam setengah sendok teh dan kaldu bubuk setengah sendok teh. Kemudian kita aduk rata. Nah, setelah campur rata, tambahkan 400 ml air, kemudian kita aduk rata kembali. Oh iya, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, yuk bisa di subscribe dulu. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya juga, supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video kita berikutnya. Bagi yang udah, terima kasih banyak. Supaya hasilnya lebih halus dan mulus, kita saring adonan. Kemudian tambahkan 1 butir telur, dan kita aduk rata. Nah, kira-kira hasil adonan yang bagus seperti ini ya teman-teman, tidak terlalu kental dan tidak terlalu encer. Kemudian kita tutup dan diamkan selama 20 menit. Sambil menunggu adonannya rileks, kita buat saus mentainya. Di sini aku siapkan 5 sendok makan mayones dan 3 saset saus sambal seperti ini.
Dan kemudian tambahkan 1 saset saus tomat, untuk merek terserah sesuai dengan selera aja. Nah, kemudian kita aduk rata. Nah, kira-kira hasil seperti ini. Kalau sudah tercampur rata, lanjut kita tambahkan bahan selanjutnya, yaitu potongan seledri secukupnya. Untuk risol mentai yang premium, teman-teman bisa pakai kim atau rumput laut ya teman-teman, tapi ini karena ekonomis kita pakai seledri aja. Kemudian siapkan potongan telur yang sudah direbus seperti ini. Nah, ini sudah 20 menit, adonannya sudah rileks dan siap kita gunakan. Kita panaskan teflon dan olesi dengan minyak goreng tipis-tipis. Kemudian tuang 1 sendok sayur adonan seperti ini dan kita ratakan. Gunakan teflon anti lengket ya teman-teman, supaya hasil kulitnya bagus. Kalau sudah matang atau terlepas dari teflon, kita pindahkan ke wadah bersih. Lanjut kita ulangi sampai selesai. Lanjut kita cek dulu kulitnya, dan ternyata kulitnya bagus, mulus, lentur, dan anti robek. Teman-teman bisa lihat sendiri. Kemudian langsung aja kita gulung risolnya. Letakkan 1 potong telur rebusnya dan tuang 1 sendok makan saus mentai. Kalau risol mentai yang premium biasanya isinya telur dan smoked beef ya teman-teman. Tapi ini karena kita jual ekonomis, kira-kira 1.500 sampai 2.000, jadi kita isi dengan telur aja. Kemudian kita gulung seperti yang ada di video. Kira-kira hasilnya seperti ini. Kemudian kita lakukan sampai selesai. Kalau sudah selesai, langsung aja kita baluri dengan tepung basah yang sudah kita buat di awal tadi. Dan kemudian lanjut kita baluri dengan tepung panir. Nah, kira-kira hasil seperti ini. Kemudian lanjut kita lakukan sampai selesai. Nah, kalau sudah selesai, kita bisa packing seperti ini kalau teman-teman mau jual untuk frozen food. Ini lanjut kita goreng ya teman-teman. Kita panaskan wajan. Ini wajanku ini bersih ya teman-teman, walaupun warnanya hitam, tapi ini wajannya bagus banget, tidak lengket. Nah, kita panaskan minyak agak banyak supaya hasil risolnya nanti bagus. Setelah panas langsung aja kita masukkan risol mentainya. Kalau sudah kuning keemasan seperti ini dijamin garing di luar dan lembut di dalam. Kemudian kita angkat dan tiriskan. Nah, ini dia hasilnya, risol mentainya benar-benar lumer, enak dan gurih. Dan selamat mencoba, sampai jumpa di resep berikutnya. Assalamualaikum. Ya,
dijamin anti robek dan lentur. Teman-teman bisa lihat sendiri. Bagi teman-teman yang penasaran bagaimana cara aku buat, yuk langsung simak videonya sampai selesai. Pertama kita tumis bawang merah. Di sini aku pakai 4 siung. Setelah wangi kita masukkan 100 gram wortel dan kentang yang sudah dikukus. Kemudian masukkan juga 100 gram daging ayam yang sudah disuir. Sebelumnya sudah kita rebus ya teman-teman. Kemudian kita aduk rata. Kemudian kita tambahkan seasoning. Di sini aku pakai 1 sendok makan gula pasir. Kemudian tambahkan juga kaldu bubuk. Kemudian tambahkan juga lada bubuk setengah bungkus. Selanjutnya tambahkan juga garam sebanyak setengah sendok makan. Kemudian kita aduk rata dan jangan lupa dites rasa ya teman-teman. Supaya lebih creamy kita tambahkan 150 ml larutan terigu. Di sini terdiri dari 2 sendok makan terigu dan 150 ml air. Kemudian kita masak sampai creamy. Nah, kalau sudah creamy seperti ini, kita bisa sisihkan dulu dan biarkan dingin. Lanjut kita buat kulitnya. Di sini kita tambahkan 25 sendok makan tepung terigu atau sama dengan 250 gram. Kemudian tambahkan 3 sendok makan tepung tapioka. Nah, ini wajib ya teman-teman, jangan di skip karena ini yang buat kulit risolnya anti robek dan lentur. Supaya lebih gurih kita tambahkan setengah sendok makan garam dan 3 sendok makan gula pasir. Untuk gula pasir ini opsional teman-teman, boleh pakai boleh tidak. Kalau teman-teman tidak mau manis, kulitnya bisa di skip aja. Kemudian kita aduk rata sebentar dan tambahkan 600 ml air, kita masukkan bertahap. Supaya hasilnya lebih halus, kita saring. Setelah disaring, adonannya lebih halus ya teman-teman. Kemudian kita tambahkan 1 butir telur. Lanjut kita aduk sampai semuanya tercampur rata. Di video resep risol aku yang sebelumnya banyak teman-teman yang bertanya kok nggak pakai minyak goreng. Memang benar di resep risol kita memang kita tidak pakai minyak goreng ya teman-teman. Karena hasilnya menurutku lebih bagus kalau tanpa minyak goreng. Kemudian adonannya kita diamkan dulu supaya lebih rileks. Nah, setelah 30 menit kita aduk kembali supaya tidak ada tepung yang mengendap di dasar adonan. Nah, ini sudah siap untuk kita gunakan. Kemudian kita panaskan teflon, kita gunakan api yang paling kecil. Kemudian kita olesi dengan minyak goreng tipis-tipis. Kita ambil 1 sendok sayur adonan dan kita tuang di teflon seperti ini. Supaya hasilnya lebih bagus, gunakan teflon yang anti lengket ya teman-teman. Nah, kalau kulitnya sudah terlepas dari teflon seperti ini berarti sudah matang dan sudah bisa kita gunakan. Lanjut kita buat kulitnya sampai semua adonannya habis. Setelah selesai kita buat kulitnya, kita cek dulu dan alhamdulillah kulitnya bagus ya teman-teman, anti robek dan lentur. Kulit risol ini bisa kita gunakan timbal balik ya teman-teman. Kalau teman-teman mau yang hasilnya di luarnya mulus, berarti di dalamnya yang berpori. Atau sebaliknya, seperti ini kita isi dengan 1 sendok isian yang sudah kita buat tadi. Kemudian kita lipat seperti yang ada di video. Kira-kira hasilnya seperti ini. Kemudian kita lakukan lagi. Nah, ini aku pakai kulit risol yang bagian berporinya di dalam ya teman-teman. Jadi nanti di luar hasilnya mulus.
Nah, kira-kira hasilnya seperti ini. Kemudian lanjut kita lakukan sampai selesai. Lanjut ke tahap berikutnya. Di sini aku sudah siapkan bahan balurannya. Langsung aja kita baluri ya teman-teman. Pertama kita celupkan di adonan basahnya, kemudian baru kita baluri di tepung roti. Kira-kira seperti ini, kemudian lakukan sampai selesai. Nah, kalau sudah selesai bisa langsung kita goreng ya teman-teman. Kita goreng dengan minyak panas, kita gunakan api sedang aja. Risol rogut ayam ini juga bisa dijadikan frozen food, bisa tahan sampai 1 bulan asalkan benar-benar disimpan di wadah tertutup dan di freezer. Jangan lupa dibalik ya teman-teman supaya matangnya merata. Kalau sudah kuning keemasan seperti ini dan ini sudah garing, saatnya kita angkat dan tiriskan. Nah, ini dia risol rogut ayamnya, benar-benar garing di luar dan lembut di dalam. Kalau dijual teman-teman bisa jual dengan harga 2.000 sampai 2.500, sesuaikan aja dengan modal masing-masing. Semoga teman-teman suka dengan resepnya dan sampai jumpa di resep berikutnya. Assalamualaikum.